Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1526 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 149 ayat 3 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang apa yang membuat Tuhan berkenan kepada kita umatnya. Saudara garis bawahi ayat 4a di sana dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Haleluya. Apa itu berkenan? Berkenan itu artinya kita membuat Tuhan senang. Karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan senangi, Tuhan inginkan. Itu arti berkenan. Pertanyaannya, apa yang membuat Tuhan berkenan atau membuat Tuhan senang melalui kebenaran firman Tuhan ini? Kita belajar. Yang pertama, yang membuat Tuhan berkenan kepada kita karena umatnya memuji Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 3 dan ayat 5. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur tahu betul apa yang membuat Tuhan senang. Apa yang membuat Tuhan berkenan. Amin. Memuji Tuhan adalah satu hal yang membuat Tuhan itu senang kepada kita umatnya. Saudara lihat ayat 3. Memuji Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan adalah puji-pujian yang diekspresikan dengan menari-nari bagi Tuhan. Haleluya. Saya teringat dengan kisah Raja Daud saat dia memuji Tuhan. Ekspresi Raja Daud ketika pulang dari peperangan setelah dia mengalahkan Filistin, dia menari-nari saudara sambil memuji Tuhan. Dan orang-orang menaikkan nyanyian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 14 berkata begini, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Haleluya. Konteks firman Tuhan itu ketika Raja Daud memerintahkan untuk memindahkan tabut Allah dari Obed-Edom, dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, kota Daud. Ekspresi Daud dalam memuji Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia tidak diam kaku, saudara, tetapi dia menari-nari sambil melompat-lompat di hadapan Tuhan. Amin. Istrinya Mikal, anak Raja Saul, istrinya Daud, ketika dia melihat Raja Daud itu menari-nari seperti orang gila, Mikal, istrinya Daud, memandang rendah Raja Daud. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai ayat 23. Saya akan bacakan buat kita sekalian.
Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Karena menghina Daud yang sedang memuji Tuhan. Daud mengekspresikan memuji Tuhan dengan menari sambil melompat-lompat bagi Tuhan. Karena merendahkan Raja Daud yang sedang memuji Tuhan, Mikal binti Saul yang tidak lain istri dari Raja Daud, Mikal tidak mendapat anak sampai dia mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghina atau menganggap rendah orang yang mengekspresikan memuji Tuhan. Jangan seperti Mikal tadi, menghina saudara, bahaya saudara. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan senang ketika kita mengekspresikan memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, menari sambil lompat-lompat. Itu Alkitabiah. Saudara lihat, Daud Alkitabiah saudara. Ada banyak gereja yang alergi dengan bertepuk tangan. Bertepuk tangan saja sudah dilarang saudara. Wah, ini gereja sakral, nggak boleh tepuk tangan. Apalagi menari-nari sudah bisa diusir dari gereja itu. Dicap sesatlah dan sebagainya. Padahal itu adalah ekspresi memuji Tuhan yang Alkitabiah. Seperti Daud. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, justru kalau kita hanya berdiam diri tanpa ekspresi, itu justru bukan Alkitabiah. Ketika kita memuji Tuhan, kita menghidupi pujian itu. Sehingga kita merasakan kuasa dalam pujian itu. Kita dijamah oleh pujian itu. Kita kadangkala meneteskan air mata. Melalui pujian itu, saudara. Kita bersuka cita, bertepuk tangan, saudara. Itu Alkitabiah. Jadi keluarkan ekspresi saudara ketika saudara sedang memuji Tuhan. Saya katakan, orang yang kaku, yang tidak mengekspresikan ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan Alkitabiah. Keluarkan ekspresimu ketika memuji Tuhan. Seperti Daud. Daud itu raja loh, tapi dia tidak malu. Bahkan dia katakan, aku mau lebih lagi menghinakan diriku. Menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah punya anak, saudara punya cucu. Waktu anak atau cucu kita masih kecil, saudara, kita datang, saudara, kita menari-nari, saudara. Seperti orang gila, supaya apa? Anak itu ketawa, senang, betul? Saudara, ketika kita mengekspresikan pujian penyembahan untuk Tuhan, Tuhan senang. Amin. Tuhan senang, saudara. Tuhan tersenyum dengan kita. Oh, saya selalu katakan, kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang saudara minta, pasti Tuhan berikan. Amin. Pertanyaannya sekarang, saudara mau menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, keluarkan ekspresimu ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti Daud. Amin. Haleluya. Jangan takut dihina, direndahkan, karena orang yang merendahkan, orang yang sedang memuji Tuhan, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mengekspresikan pujian penyembahan untuk Tuhan itu tidak berdosa, saudara. Yang berdosa adalah mereka yang merendahkan orang yang sedang memuji dan menyembah Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan mengekspresikan pujian, penyembahan kepada Tuhan, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau lagu yang dinaikkan saudara tidak dihidupi, tidak diekspresikan, hambar saudara. Tuhan mau kita betul-betul mendalami, menghidupkan pujian yang kita naikkan, sehingga kita betul-betul merasakan dan mengalami Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, rendah hati. Haleluya. Ayat 4, perhatikan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan senang kepada orang yang rendah hati. Sebaliknya, Tuhan membenci orang yang sombong, tinggi hati, angkuh. Tuhan paling benci orang-orang seperti itu. Siapa orang yang tinggi hati? Siapa yang orang sombong? Orang sombong adalah orang yang tidak mau menerima teguran firman Tuhan. Tuhan bisa menegur kita, bukan hanya saja melalui pendeta, tetapi melalui saudara kita, melalui teman kita, melalui bacaan, melalui tontonan, melalui hal-hal apapun itu, saudara. Tuhan bisa menegur kita melalui itu. Orang yang jelas menolak menerima teguran itu, itulah orang sombong. Orang sombong yang selalu saya artikan, saudara, orang sombong adalah mereka yang tidak pernah cari Tuhan. Itu orang sombong. Orang yang tidak mau beribadah, itu juga orang sombong. Orang yang punya kapasitas tapi dia tidak mau memakai kapasitas karunia talenta yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia tidak mau gunakan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan. Itu juga orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan tadi katakan apa? Tinggi hati mendahului kehancuran. Hati-hati saudara dengan dosa kesombongan. Tadi saya katakan, orang sombong yang saya artikan secara rohani saudara adalah orang yang tidak pernah cari Tuhan. Orang sombong yang berikut saudara, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau mengandalkan Tuhan, itu orang sombong. Dan orang-orang seperti itu tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, mereka akan direndahkan. Mereka akan dipermalukan karena dosa kesombongan mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah rendah hati supaya Tuhan terus beracara dalam hidup saudara dan saya. Hiduplah terus rendah hati supaya Tuhan pakai kita lebih heran, lebih dahsyat lagi. Amin. Kalau Tuhan sudah pakai kita dengan luar biasa, tetap rendah hati. Amin. Jangan merasa sombong sudah. Oh, saya pelayanan di gereja besar ini. Oh, pelayanan saya begini. Saudara, kalau sudah menceritakan kehebatan saudara, saudara orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita ceritakan adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan kehidupan kita. Bukan kitanya yang menonjol, tetapi Tuhan. Sama seperti Rasul Yohanes katakan, biar Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati, karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, sambut itu dengan rendah hati. Jangan membangkang. Jangan mengeraskan hati saudara. Kalau saudara ditegur firman, bertobat sebagai bentuk kerendahan hati kita. Kalau saudara diingatkan oleh firman Tuhan karena saudara berjalan di jalan yang sesat, dalam pergaulan yang buruk, saudara terima itu dengan sikap rendah hati. Sadari dan bertobat. Cari Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara menyenangkan hati Tuhan.
Karena saudara sadar dan merendahkan diri, sudah bertobat kembali ke jalan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara hidup dalam kerendahan hati. Di saat saudara ditegur, terima itu. Di saat saudara diproses Tuhan, tidak dihargai orang, tidak dihormati orang, tidak diakui orang, saudara betul-betul dihina. Tuhan sedang memproses saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Karena orang yang belajar rendah hati, Tuhan akan mempromosikan dia. Dia akan terus naik sampai ke podium kehormatan. Amin. Karena janji Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Dan orang-orang yang rendah hati akan mendapat kehormatan bukan dari manusia, tapi kehormatan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Pastikan saudara dan saya sudah hidup dalam kerendahan hati, menjadi pribadi yang rendah hati. Yang ketiga, saudara, melakukan firman Tuhan. Ayat 6, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya diingatkan Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Saya menyampaikan firman Tuhan, itu bukan hanya menegur saudara, umat Tuhan. Firman Tuhan itu juga menegur saya secara pribadi. Amin. Itu maksud firman Tuhan ini. Jadi buat apa kita hanya pintar menyampaikan firman, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan firman Tuhan? Kalau ada orang seperti itu hanya pintar menyampaikan firman, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan, itu adalah pendusta. Ada banyak orang Kristen yang pintar menyampaikan firman Tuhan, tapi kehidupannya tidak jadi berkat. Sama seperti kalau di kampung saya, saudara. Saudara cari orang mabuk, terus saudara ajak dia bicara Alkitab dengan saudara. Oh, saudara kalau dia sudah ngomong, saudara kalah-kalah pendeta, bos. Orang mabuk di Manado rohani. Iblis saja geleng-geleng kepala, saudara. Kalau sudah mabuk, nyanyi aja pakai lagu-lagu rohani, saudara. Sambil menyembah, memuji Tuhan itu. Kalau sudah mabuk, mereka khotbah, saudara. Kalah-kalah pendeta. Orang mabuk, saudara, di Manado, kalau sudah singgung firman, itu bisa KKR itu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sama seperti orang mabuk itu. Pintar berkata-kata ketika sudah mabuk. Tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi sayang, mereka tidak pintar melakukannya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita di akhir zaman, ada banyak orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Tapi Tuhan menolak mereka semua dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan menolak mereka? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita umatnya? Melakukan kehendak Bapa. Itu yang Tuhan kehendaki. Artinya kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita, umat Tuhan. Amin. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan senang. Dan pasti Tuhan berkati kita. Amin. Ketika kita melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan terbuka buat kita. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, apa yang Tuhan janji-janjikan kepada kita dalam kebenaran firman Tuhan
akan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Apa yang membuat Tuhan berkenan? Apa yang membuat Tuhan senang? Yang pertama kita belajar, ketika kita umat Tuhan, memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah belajar. Ekspresikan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang mengekspresikan pujian penyembahan kepada Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti Raja Daud. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ekspresikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita hidup rendah hati. Selalu saya katakan, kapan kita belajar di proses Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati? Ketika kita tidak dihormati, ketika kita tidak dihargai, ketika kita dihina, direndahkan. Jangan marah. Itulah proses Tuhan buat saudara dan saya untuk belajar rendah hati. Yang ketiga, apa yang berkenan bagi Tuhan? Yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jangan hanya pintar menyampaikan firman, tetapi tidak pintar melakukannya sama dengan nol besar, saudara. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Para pendengar setia dimanapun berada. Tuhan tidak berkenan ketika saudara hanya menjadi pendengar yang setia. Tuhan mau saudara menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Biarlah dalam kehidupan kami, hari ini dan seterusnya, kami membuat sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, mau berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, kuasa kesembuhan. Darah Yesus Kristus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan. Mereka yang lemah imannya Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan melawat bangsa kami. Sehingga yang terjadi di atas negeri kami, pertobatan massal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja Tuhan. Sehingga bersatu memenangkan jiwa bagi Kristus. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Pelayanan audio renungan pagi. Biar terus mengudara. Memberkati banyak orang. Menguatkan iman semua pendengar. Hamba berdoa berkati ya Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry Tuhan memberkati. Hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Baik itu pembina, pengurus dan seluruh anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa berkati tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Kuasa Tuhan melawat semua anggota tim doa Petra Nasional dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk
jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081337 491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, sudah bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga, saudara bisa menghubungi di call center di 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, melawat, memberkati banyak orang melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya, Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Salam kasih dari Bali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.